Wang Lin dengan aura tersembunyi telah kembali ke mansion Mo. Molly segera menyembunyikannya di ruang tertutup di bawah gunung palsu sebelum menutupi kehadirannya dengan energi spiritual iblis. Malam itu, seluruh kota iblis langit diterangi cahaya perak dari amukan pedang kaisar yang berputar di langit, menghancurkan penjara Hong berulang kali untuk mencari makhluk hina yang berani melukainya. Meski begitu, pedang kaisar tetap gagal menemukan Wang Lin setelah mengamuk sepanjang malam, meninggalkan retakan besar sepanjang 1000 kaki di penjara. Setelah itu, pedang kembali ke formasi, sementara Wang Lin duduk santai di dalam mutiara pembangkang surga, melepas rindu di hadapan jiwa primordial Limuan. Molly Hai hanya bisa tersenyum pahit, sekaligus kagum, menyaksikan aura Wang Lin benar-benar menghilang, bahkan pedang kaisar, entitas terkuat di negara ini, setelah pemiliknya sendiri, tidak mampu menjejakinya. Sejak Wang Lin kembali dari penjara Hong, Molly Hai merasakan perubahan besar pada dirinya. Simbol yang berkedip di dahi Wang Lin selalu membuat jantungnya berdebar, seolah menyimpan kekuatan yang tak terbayangkan. Hal ini meningkatkan keyakinannya terhadap Wang Lin, membuatnya mulai memikirkan posisi yang bisa mereka raih dalam kompetisi Jenderal Iblis beberapa waktu ke depan. Kompetisi itu memberi peluang bagi para Jenderal Iblis maupun asisten mereka. Seorang asisten harus berasal dari dunia luar, dan inilah alasan Molly Hai memilih Wang Lin. Sikap tenang Wang Lin membuat Molly Hai yakin bahwa pengorbanannya membantu pemuda itu tidak sia-sia, dan ia mulai berencana memperkenalkan Wang Lin kepada tokoh-tokoh penting sebelum kompetisi. Wang Lin tidak keberatan dan kembali menghabiskan waktu menikmati suara sitar di tepi sungai kota. Musik itu kini berubah menjadi lagu bahagia yang menyembunyikan kesedihan, namun Wang Lin tetap mendengarkan dengan sungguh-sungguh, membiarkan riak nada sitar menyentuh ingatan yang tersegel di hatinya. Malam itu, Wang Lin melihat seorang gadis memainkan sitar Ming Xuan bersama seorang pemuda berjubah hijau yang menikmati musik penuh kesedihan. Dalam keheningan itu, Wang Lin dan pemuda itu saling menegur, seolah merasakan hubungan samar yang tercipta melalui musik. Setelah puas menikmati suara sitar hingga malam tiba, Wang Lin kembali ke mansion Mo sebelum pergi ke kota Xuan bersama Molly Hai untuk bertemu para pejabat iblis yang akan diperkenalkan kepadanya. Sesampainya di kota Xuan, mereka menemui wakil panglima tertinggi Xuan, seorang kultivator Rana Asenda tahap awal. Wakil Panglima Xuan berdiri dengan punggung menghadap langit, menyatu dengan taman bunga di sekitarnya. Bagi kultivator tanah roh iblis, sosok ini sangat dihormati. Wang Lin menunjukkan ketenangan, sementara Molly Hai duduk di sampingnya dengan keyakinan. Ketenangan mereka membuat wakil Panglima Xuan awalnya meremehkan Wang Lin, menganggapnya hanya pengikut Molly Hai. Namun, setelah Wang Lin menambahkan 50% keyakinan Molly Hai untuk memenangkan kompetisi wakil panglima, Xuan tidak bisa menahan diri untuk menunjukkan kekuatannya. Wang Lin menatapnya dingin sebelum mengangkat tangan, meledakkan badai niat membunuh dengan 2000 helai energi pembantaian yang menyerbu seperti naga mengamuk. Wakil Panglima Xuan yang awalnya tenang berubah wajah, memunculkan harimau iblis dari energi spiritualnya, namun segera ditembus oleh energi pembantaian Wang Lin. Armor iblis biru yang melindungi wakil panglima runtuh, tubuhnya mundur, menginjak bunga-bunga di sekitarnya. Energi pembantaian berputar melalui tubuhnya, kemudian kembali ke tangan Wang Lin, membuat wakil panglima sadar bahwa pemuda ini bukan sekadar asisten, melainkan eksistensi yang mampu menekan seorang asen tahap awal. Molly Hai menahan keterkejutannya sebelum membawa Wang Lin pergi, hatinya penuh kegembiraan. Wang Lin adalah harapan mutlak Molly Hai dalam kompetisi Jenderal Iblis. Sebagai bentuk penghargaan, Molly Hai mengajaknya berbagi anggur kuno berusia 500 tahun di mansion Mo. Sementara itu, di pavilion pedang pusat kota Iblis Langit, seorang lelaki berjubah kuning menenangkan pedang kaisar yang murka
hingga kembali ke formasi, memulihkan penjara merah di bawahnya. Siklus pembantaian pun dimulai lagi. Di kolam darah, seorang pemuda berambut hitam duduk diam. Aura membunuhnya semakin pekat. Matanya menandakan tekad kuat untuk melarikan diri, mengikuti gelombang pembantaian yang muncul di dunia merah tua. Semua orang di kolam darah saling membunuh tanpa ampun. Pemuda itu menyapu ke segala arah seperti dewa yang mengamuk. Setelah siklus panjang, hanya dia yang tersisa di langit dengan kabut darah yang melebar ratusan kaki. Saat ia mencoba keluar, pedang kaisar muncul kembali, menurunkan cakarnya. Pemuda itu meledakkan tubuh dan kabut darahnya untuk melukai naga perak, memunculkan kebencian yang sama seperti terhadap Wang Lin. Sayangnya, pemuda itu tidak seberuntung Wang Lin dan berkali-kali mati serta bangkit kembali. Hanya setengah bulan tersisa menuju kompetisi Jenderal Iblis. Aura penindasan menyelimuti kota, sementara para jenderal bersiap dengan formasi dan teknik rahasia. Kompetisi adalah kesempatan besar untuk naik pangkat, dan kegagalan berarti terjebak selamanya sebagai Jenderal Iblis. Aturan melarang pertempuran hidup mati antar jenderal, sehingga skema penghilangan nyawa diarahkan pada asisten. Membunuh asisten berarti mematahkan tangan kanan jenderal, bahkan bisa melibatkan pembunuh bayaran. Membunuh jenderal sendiri adalah garis merah yang tak boleh dilanggar. Di tengah kekacauan ini, Mo Lihai menutup diri dalam kultivasi, melindungi diri dengan formasi kuat. Hanya Wang Lin yang tetap tenang, duduk di tepi sungai setiap pagi, mendengarkan musik sitar. Ketenteraman itu pecah ketika seorang pria berjubah hitam muncul, pedangnya melingkari tubuh Wang Lin. Kemungkinan pengikut jenderal lain yang ingin membunuh Wang Lin sebagai tangan kanan Mo Lihai. Wang Lin tidak bereaksi berlebihan, cukup mengangkat ibu jarinya dan melesatkan helai gas pembantaian yang menghancurkan pedang ular, mencabut nyawa pria itu hanya dalam beberapa detik. Utusan kematian terus datang, tapi Wang Lin tetap tenang. Bahkan seorang kultivator formasi jiwa, tahap akhir dikirim untuk mengintai. Namun dia sudah dihancurkan oleh jari kematian Wang Lin sebelum sempat menyerang. Tubuhnya roboh menjadi gas abu-abu, sementara pembantaian terserap kembali dalam garis kehidupan Wang Lin. Di Mansion Mo, seorang pemuda bernama Mo yang muncul. Ia memperkenalkan diri sebagai pedang ke-12 dari sekte pedang Daluo, murid inti layaknya Wang Lin. Setiap langkahnya menghancurkan apapun yang mendekat menjadi kabut darah. 3 tetua yang mencoba menghadang pun diubah menjadi ketiadaan. Aura Mo Lihai menyala, siap menghadapi pedang Moyang. Namun Moyang tidak langsung menyerang, melainkan menyerahkan surat tantangan untuk pertempuran 3 hari berikutnya. Saat itu, seorang murid aliran ungu, Wang, muncul. Mo Lihai tampak rileks, sementara Moyang tersulut amarah. Dengan amarah membara, Moyang memanggil 64 sinar energi pedang, namun segel kehidupan Wang Lin meniadakan semuanya. Moyang mengeluarkan pedang suci dan ilusi jiwa domba jantan ungu, melancarkan tebasan pedang Ramra. Pedang raksasa turun dari langit, kekuatannya bahkan membuat Mo Lihai terdorong mundur. Namun Wang Lin tetap tenang, menembus jiwa pedang dengan niat pembantaian, menghancurkan roh domba jantan dalam sekejap. Mo Lihai menyadari, Wang Lin kini berdiri di garis batas kekuatan yang mampu menghancurkan senjata roh dengan satu gerakan. Moyang melemah, berniat menggunakan kartu as terakhirnya, sebuah energi pedang dari Ling Qiannuo. Tapi sebelum ia sempat melakukannya, Wang Lin dengan tenang mengembalikan pedang itu, menyampaikan pesan agar sekte pedang Daluo tidak menjadi musuhnya. Moyang pergi dengan hati bimbang, sementara gas abu-abu dari pedang menyerang, menyegel jiwa asal dan menyerap darah serta energi spiritualnya. Tubuhnya layu, lalu Wang Lin membawanya ke Mansion Mo. Di ruang tertutup, Wang Lin menyempurnakan tubuh Moyang dengan api hantu, menjadikan energi pedang Lin Tiao miliknya. Setelah beberapa hari, jiwa asal Moyang runtuh menjadi titik cahaya biru, diserap Wang Lin,
yang hampir kehilangan koneksi dengan tubuh fisiknya, namun berhasil bertahan. 3 hari kemudian, Wang Lin terbangun dengan bayangan pedang menyilaukan melintas di matanya. Molly Hai menunggu di luar kamar, khawatir tapi tahu Wang Lin berada di momen kritis. Kecemasan memuncak karena besok adalah hari kompetisi Jenderal Iblis. Wang Lin keluar dari kamar, aura membentang seolah menembus langit, membuat Molly Hai bersorak kagum dan segera mendiskusikan strategi untuk esok hari.